Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, balik lagi dengan gua Fauzan di channelnya Fauzan House. Dan pada video ini saya bakalan cerita sebuah cerita horor yang terjadi di suatu tempat yang bernama Rimbo Panti. Dan Rimbo Panti ini adalah jalan lintas antar provinsi yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Dan Rimbo Panti ini terkenal dengan hal-hal mistis dan hal-hal yang mistis, yang horor, karena jalan di situ itu jalannya sangat kecil, terus jalannya itu tanjakan yang berlika-liku, yang sisi kirinya itu jurang dan sisi kanannya juga ada jurang. Jadi jalan ini cukup panjang. Jadi jalan ini terletak di tengah hutan yang cukup panjang, dan di sana tidak ada rumah orang sedikit pun. Yang ada tempat orang berjualan itu pun adanya siang hari. Kalau udah malam orangnya tidak ada lagi di situ. Walaupun jalan ini adalah jalan antar lintas provinsi, tapi kendaraan yang lewat di sana sangat jarang sekali. Konon di sana sering terjadi penampakan seorang sosok perempuan yang sering minta tumpangan di tengah malam jika kalian lewat sana sendirian. Dan tidak itu aja, di sana banyak terjadi penampakan makhluk gaib yang lainnya. Saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang terjadi pada keluarga saya sama orang-orang kampung saya yang mengantar mempelai pria ke tempat mempelai perempuan yang kebetulan lewat jalan Rimbo Panti ini, dan mereka mengalami hal yang sangat tidak terduga, menampakkan sebuah sosok yang sangat menakutkan, yang pada saat itu membuat seisi mobil sangat ketakutan, sampai-sampai si supirnya tidak berani menancap gas karena saking takutnya melihat sosok tersebut. Jadi ceritanya itu berawal ketika keluarga saya dan orang kampung di tempat saya itu mengantar lebihnya ke tempat perempuan. Mereka berangkat siang hari pada saat itu, karena pada saat itu menikahnya malam. Jadi kebetulan dari tempat saya ini ke tempat perempuan itu jaraknya cukup jauh, sekitar 3 jam atau 4 jam. Jadi mereka itu pergi siang dan sampai di sana itu targetnya sore. Jadi kalau siangnya itu pas berangkat itu masih aman-aman saja, karena mungkin waktunya masih siang, jadi tidak ada penampakan atau hal mistis yang terjadi pada saat itu ketika melewati hutan tersebut. Jadi setelah acaranya selesai, rombongannya mengantar mempelai pria tadi itu balik lagi pulang ke kampung saya sekitar jam 12 malam ke bawah atau dini hari. Jadi setelah memasuki hutan tersebut, auranya langsung berubah. Kebetulan jalan ini sangat sempit, jadi kalau bus ALS itu kalau lewat sana tuh, kalau ada mobil yang baru pasang itu pasti berhenti dulu, harus ada yang mengalah. Kalau tidak, nggak bisa lewat karena jalannya sangat sempit. Kalau bus ALS itu cuman pas dia saja, kalau dia yang berpapasan masih bisa berselisih langsung, tapi harus hati-hati juga karena sisi kiri
dan kanan itu ada jurang yang sangat dalam. Setelah menjelang tikungan yang sangat curam itu, yang ada video ALS yang sharing kesusahan lewat sana, di atasnya itu ada dua kumpulan orang Minang dengan orang Mandailing yang kononnya dulu mereka itu berburu mendapatkan dosa karena bahasa yang berbeda, karena maksudnya itu sebenarnya sama, separuh untuk kamu, separuh lagi untuk saya, tapi karena bahasanya itu beda, pada saat itu mereka mendapatkan dosa, jadi mereka berdua itu berkelahi hingga mereka berdua itu meninggal. Mereka itu dikubur di dekat tanjakan yang sangat curam itu. Jadi pada malam itu ketika mereka sudah sampai di tikungan itu yang dekat kuburan duo itu turunan, jadi mobil mereka itu harus pelan-pelan, nggak bisa cepat-cepat karena di depannya itu ada jurang yang sangat dalam. Jadi hal yang tak terduga terjadi, mereka melihat sesosok yang sangat besar di depan mereka, sekitar beberapa meter. Jadi setelah mereka menutup tikungan itu, mereka melihat sesosok yang sangat besar sekali yang berjalan perlahan ke arah mobil mereka. Jadi pada saat itu semua orang yang ada di dalam mobil tersebut melihat sosok itu. Penampakan sosok itu adalah seperti orang tapi besar, warnanya hitam tapi nggak jelas, bentuk wajahnya nggak jelas, tapi dilihat dari sosoknya yang besar itu, warnanya dari atas bawah itu hitam. Itu entah makhluk apa, tapi yang jelas pada saat itu semua orang yang ada dalam mobil tersebut sangat ketakutan, sampai-sampai si supir tidak bisa menancap gas pada saat itu karena saking lembasnya melihat sosok itu. Saat itu semua orang yang ada dalam mobil itu membaca surat pendek yang mereka hafal, dan mobil ini terus berjalan ke depan sehingga pas berpapasan dengan si sosok ini, mereka semua menundukkan mata. Setelah melewati sosok tersebut, si sopir langsung tancap gas ke bawah.